Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmiati S, NIM D1B1202997. Saya mahasiswa alih jenjang jurusan S1 Farmasi di Universitas Megareski Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang yang pertama, peran profesi farmasi di komunitas. Yang kedua, pelayanan kefarmasian di apotik dan rumah sakit. Dan yang ketiga, retail dan bisnis farmasi. Sebelum saya bahas lebih lanjut, kalian harus tahu dulu, apa itu pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Adapun yang melakukan pekerjaan kefarmasian meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Adapun peran profesi farmasi yaitu terdiri atas yang pertama, peran profesi farmasi di komunitas. Farmasi komunitas adalah area praktek farmasi di mana obat dan produk kesehatan lainnya dijual atau disediakan langsung kepada masyarakat secara eceran, baik melalui resep dokter maupun tanpa resep dokter. Kemudian, peran profesi farmasi pada komunitas. Yang pertama, tanggung jawab pada obat yang tertulis pada resep. Saat ini, pelayanan yang paling utama dari peran apoteker adalah informasi tentang obat yang sering kali diperlukan dan dibutuhkan oleh pasien. Untuk memberikan informasi yang benar tentang obat, seorang apoteker harus selalu berada di tempat kegiatan penjualan dan pelayanan. Di samping itu, juga harus mengetahui tentang bagaimana obat diminum, bagaimana reaksi samping obat, bagaimana stabilitas obat pada berbagai kondisi, toksisitas dan dosis obat, dan rute penggunaan obat. Tanggung jawab terhadap penjualan obat bebas. Tanggung jawab apoteker juga penting dalam kasus swamedikasi atau pengobatan sendiri atau penggunaan obat tanpa resep. Apoteker wajib menasehati pasien dan yang kedua mengarahkan pasien. Selanjutnya, peran profesi farmasi di rumah sakit. Peran dalam manajemen farmasi rumah sakit. Apoteker sebagai pimpinan farmasi rumah sakit harus mampu mengelola farmasi rumah sakit secara keseluruhan dan bertanggung jawab dalam administrasi, manajemen perencanaan serta kebijakan farmasi rumah sakit secara terpadu, anggaran biaya, kontrol persediaan, pemeliharaan catatan, dan pembuatan laporan untuk pimpinan rumah sakit. Yang kedua, peranan dalam pengadaan perbekalan farmasi, perencanaan pengadaan kebutuhan. Yang ketiga, peranan dalam penyimpanan obat. Yang keempat, peranan dalam distribusi obat. Yang kelima, peranan dalam kontrol kualitas obat. Keenam, peranan sebagai pusat informasi. Yang ketujuh, peranan dalam komunikasi nasihat, konsultasi. 8. Peranan dalam farmasi dan terapi, serta penerbitan formularium. Yang kesembilan, peranan dalam pendidikan. Yang kesepuluh, peranan dalam penelitian. Selanjutnya, pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi pemilihan. Pemilihan adalah kegiatan untuk menetapkan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai ini berdasarkan formularium dan standar pengobatan atau pedoman diagnosa dan terapi. Standar sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang telah ditetapkan. Pola penyakit, efektivitas dan keamanan, pengobatan berbasis bukti, mutu,
harga, dan ketersediaan di pasaran. Kemudian, perencanaan kebutuhan, sumbangan atau draping, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan peracikan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai. Kemudian, pengendalian serta administrasi. Pelayanan kefarmasian di apotik meliputi pelayanan resep yang terdiri atas screening resep. Kemudian, apoteker melakukan screening resep yaitu meliputi persyaratan administratif yang terdiri nama, SIP, dan alamat dokter. Kemudian, terdapat tanggal penulisan resep, terdapat tanda tangan atau paraf dokter penulis resep, terdapat nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pada pasien. Kemudian terdapat nama obat, potensi, dosis, dan jumlah yang diminta. Kemudian terdapat cara pemakaian yang jelas. Kemudian terdapat informasi lainnya. Kemudian pelayanan resep selanjutnya meliputi penyiapan obat yang terdiri atas peracikan, penulisan etiket, kemasan obat yang diserahkan, kemudian penyerahan obat, kemudian pemberian informasi tentang obat. Selanjutnya, apoteker memberikan konseling kepada pasien, memonitoring penggunaan obat. Selanjutnya, saya akan membahas retail dan bisnis farmasi. Adapun retail dan bisnis farmasi yang pertama yaitu rencana bisnis apotik, di mana penyusunan rencana bisnis didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh apotik saat ini, serta analisis terhadap aspek operasional, sumber daya manusia, pemasaran, dan aspek keuangan yang sudah berjalan dan yang akan dikembangkan di apotik. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan bisnis apotik atau pembuatan apotik yang harus diperhatikan yaitu lokasi apotik, di mana lokasi baru berada di pinggir jalan dan ruang parkir yang memadai. Kemudian, ruang usaha minimal berukuran 8 x 10 meter agar ruang penyerahan konsultasi obat cukup optimal. Kemudian, lokasi apotik bebas dari ancaman banjir. Kemudian, harga sewa ruang usaha yang kompetitif. Kemudian, perizinan apotik. Proses perizinan apotik baik untuk pendirian apotik baru maupun izin apotik didasarkan pada keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 133-10-SK-10-10/2002. Dalam peraturan tersebut dijelaskan ketentuan dan tata cara dalam pengurusan surat izin apotik. Kemudian, hal yang harus diperhatikan lagi yaitu bangunan. Bangunan apotik memiliki ukuran 3,6 x 10 meter yang terdiri dari ruang konsultasi apoteker, ruang administrasi, ruang penerimaan dan penyerahan resep, ruang racikan, ruang pencucian gudang dan kamar kecil, serta disertai ruang tunggu. Kemudian, selain itu juga dilengkapi dengan papan nama, penerangan, sumber air yang memenuhi persyaratan, ventilasi, dan sanitasi yang mendukung. Kemudian, adapun perlengkapan apotik yaitu alat pembuatan, pengolahan dan peracikan obat seperti alat-alat gelas dan timbangan. Kemudian, alat penyimpanan perbekalan farmasi seperti lemari dan rak etalase untuk menyimpan obat dan alat kesehatan. Kemudian, selain itu, diwajibkan memiliki lemari penyimpanan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan. Kemudian, wadah, etiket, dan pembungkus yang digunakan untuk mengemas obat, baik obat jadi maupun obat racikan. Kemudian perlengkapan apotik selanjutnya yaitu peralatan administrasi seperti belangko, surat pesanan, belangko surat pesanan narkotika dan psikotropika, ada salinan resep, kwitansi, formulir laporan narkotika,
psikotropika, dan obat generik. Kemudian, perbekalan farmasi di bidang farmasi meliputi obat, bahan baku obat, kosmetika, alat kesehatan, dan perbekalan farmasi lainnya. Jenis obat yang disesuaikan dengan pola penyakit di sekitar apotik atau mengacu pada daftar obat esensial nasional yang disingkat jadi DOEN. Yang kemudian personalia apotik yang terdiri dari tenaga kefarmasian dan tenaga non-kefarmasian. Tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker, tenaga teknis kefarmasian atau TTK, tenaga kefarmasian ini terdiri dari kasir.